sudah bahas manasik secara keseluruhan. Laki dengan perempuan sama aturannya, cuman yang beda pakaiannya. Ya, pakaian ada yang berbeda, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Perempuan nggak boleh tutup muka, laki-laki boleh tutup muka. Laki-laki nggak boleh tutup kepala, perempuan wajib tutup kepala, gitu ya. Ya, kalau laki-laki kakinya harus kebuka, perempuan harus ketutup. Nah, jadi itu ada bahasan-bahasan tertentu yang masuk ke dalam larangan ihram. Adapun kita membahas khusus wanita, makanya dikosongkan prianya. Ditutup pintunya karena mau praktek wudhu. Praktek wudhu, nanti terakhir kita akan praktek wudhu, tapi sebelumnya kita bahas khusus masalah-masalah kewanitaan dalam ibadah haji dan umroh. Sebelumnya saya ingin tahu yang alhamdulillah sudah bebas merdeka, tidak ada tamu bulanan, siapa? Yang nggak ada tamu bulanannya? Pra ya, sama-sama. Pra, saya lagi ada tamu bulanan nih. Hari ini saya lagi haid nih. Kemarin udah girang, terlambat 3 hari, seneng banget. Kayaknya udah menopause nggak tahunya, keluar tadi malam. Jadi memang masih ada mungkin yang premenopause ya, seperti saya. Tapi berarti mayoritas kita sudah setengah lebih dari separuh jamaah sudah menopause ya. Bukannya bersyukur dengan kondisi menopause-nya. Ya, tapi sekali lagi agak lebih mudah menangani yang tidak ada tamu bulanannya. Kalau memang berhadapan dengan dengan ibadah ritual tawaf khususnya. Masalahnya cuma di tawaf saja, ya. Tapi ibu-ibu perlu untuk menyadari bahwasanya dulu pernah ada satu jamaah yang menopause sudah 3 tahun. Bahagia banget. Jadi nggak head dia, bahagia sudah menopause. Yang lainnya masih head. Sampai sana keluar lagi. Ya, jadi memang kita nggak ngerti. Di sana bukan rumah kita, di sana rumah Allah. Kita tamu Allah, terserah yang punya rumah. Mau memberikan kita ujian apa saja terima. Terima aja gitu ya. Sekali lagi kita ke rumah Allah, maka kita minta dijamu oleh Allah. Jadi bukan oleh siapapun juga, kita minta dimudahkan juga oleh Allah. Siapapun yang merasa sudah berkali-kali ke sana tidak ada jaminan di sana nggak nyasar. Ya Bu ya, jadi pernah ada seorang jamaah yang kita mengatakan, Ibu mohon maaf kalau bisa berangkat bareng-bareng dari hotel. Karena udah agak sepuh, 70 tahun ke atas. Dia mengatakan saya udah 4 kali ke sini. Bener Bu, nggak balik sampai sore. Ternyata alhamdulillah nggak hilang, muter-muter di masjid. Di dalam masjid nggak ketemu pintu. Alhamdulillah dicari sama mutawif ketemu. Akhirnya dibimbing, ternyata pintunya sudah sering dilewati. Di sana nggak boleh sombong, di sana harus mengikuti aturan yang Allah tetapkan, ya tetap menjaga hati, itu yang paling utama. Insya Allah kalau kita bicara, ini juga sudah dibahas, saya yakin wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara penyempurnanya itu apa? Ritualnya kita pelajari, tata caranya kita pelajari, rukunnya kita jaga, tidak boleh tertinggal satupun, wajibnya kalau bisa disempurnakan. Apa beda rukun dengan wajib? Ya, rukun ketinggalan satu, mohon maaf tidak sah. Kalau wajib ketinggalan masih bisa dikasih dam, diganti dam. Yang wajib kalau bisa diganti dam kalau ketinggalan. Kita pengennya rukun dikerjakan, wajib tidak tertinggal, sunnah juga kita kerjakan, pengennya gitu. Tapi nanti kondisi di lapangan berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Nggak sama. Makanya MCU juga gitu kan. Ya, ada yang tes kebugaran fisik, ada yang disuruh jalan 3 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 1,5 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang cuma 600 meter. Tergantung hasil MCU. Jadi tergantung kalau jantungnya udah bermasalah disuruh jalannya nggak jauh-jauh Bu. Ya, jadi alhamdulillah mungkin ibu-ibu jantungnya nggak ada yang bermasalah. Kemarin disuruh jalannya lama ya. Ya, ada tes fisik. Tapi memang sekali lagi riski-riskian. Ada yang tidak dites kebugaran Bu. Keluar MCU bagus selesai, keluar istitoahnya. Itu kayaknya tergantung amal soleh. Ya, tergantung amal ibadah kita beda-beda. Ada yang mudah banget ngurusnya. Allah tahu orangnya susah, dimudahin. Ada orangnya hidupnya berkecukupan, orangnya sehat walafiat, disusahin. Jadi itu ujian masing-masing sebelum ke tanah suci. Aku yakin untuk ke tanah suci kita butuh mensucikan diri. Mensucikan diri dari segala dosa, banyak istighfar.
Karena kalau tidak nanti detik-detik menuju tanah suci biasanya sakit. Biasanya sakit kenapa? Untuk mensucikan diri, terima itu. Nanti agar sampai sana nggak perlu dicuci lagi, ya itu harapan kita. Perintahnya untuk apa? Untuk menyempurnakan. Ya, kemudian kita lihat. Nah, ini Al-Baqarah 196 tadi ya, jadi bisa dilihat dibuka-buka di rumah. Al-Baqarah 196 ini berbicara semuanya tentang haji, terutama faman tamatta'a bil umrah ilal haji famastaisara minal hadi. Apabila dalam kondisi ya, ini orang-orang yang memang kondisi aman dalam mengerjakan umrah tamattu, seperti hajinya kita haji tamattu. Kalau haji tamattu itu haji yang nikmat. Sebenarnya terjemahannya kurang tepat, bukan keadaan aman, tapi tamatta'a. Haji ada 3, ada ifrad, ada tamattu, ada qiron. Kalau kita dari Indonesia biasanya tamattu. Tamattu itu artinya senang-senang. Karena kenapa senang-senang? Karena habis mengerjakan umroh, ada space, ada jeda waktu. Ya, habis itu baru kita mulai ritual haji. Jadi pakai umroh dulu. Habis umroh bebas merdeka sesudah tahallul. Makanya tamatta'a bil umroh. Yang senang-senang dalam kondisi haji. Disebutnya haji tamattu. Apalagi kita yang reguler, alhamdulillah berapa hari? 40. Nikmat Bu, nikmati. Biasanya kan kalau umroh 9 hari kecepatan. Ya, ini nikmatin 40 hari ya. Jangan jadikan beban, karena beban itulah, rasa beban itulah yang membuat kita menjadi berat. Kalau kayaknya aduh susah, aduh beban beneran ya. Betul-betul susah nantinya. Nah, larangan selama ihram khusus untuk wanita. Kalau khusus untuk perempuan, larangan ihramnya jelas sekali. Ya, kalau bicara larangan ihram perempuan untuk pakaian ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tantaqibul mar'ah wa la talbas qafazain. Wanita yang sedang ihram tidak boleh pakai niqab, nggak boleh pakai cadar, dan tidak boleh pakai sarung tangan. Wala talbas qafazain. Nah, kemudian selama ihram sebisa mungkin tidak terlihat aurat. Makanya alhamdulillah biasanya pembimbing ibadah rada cerewet kalau di rest area. Kita nggak ngerti nih, nanti kita antara Mekah Madinah, Madinah Mekah itu apakah naik bis ataukah naik kereta. Kalau naik bis saya sih nyaman naik bis sebenarnya. Ya, lebih nyaman naik bis, ada jeda yang cukup untuk istirahat. Dan ingat ketika memang kita di rest area tidak ada sholat di rest area. Salat kita hanya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Jadi kalau batal gimana wudunya? Ya nggak apa-apa, nggak usah berwudu. Di rest area tidak ada wudu. Rest area kalau mau pipis saja. Tapi nggak usah ambil wudu, buka. Akhirnya kalau ambil wudu buka kerudung, ya kemudian buka kaos kaki, buka semua yang kadang-kadang tersingkap. Ada ibu-ibu dari ngebukanya supaya nggak kena najis dari dalam bis. Dibuka kaos kaki. Habis dibuka kaos kakinya diangkat tinggi-tinggi. Ya, jadi udah dibuka kaos kakinya diangkat bajunya tinggi-tinggi. Turun tuh dari bis kelihatan betisnya. Ini yang repot kan bapak-bapak banyak. Ya, orang lain yang bukan suami kita kan banyak ya. Dan juga mungkin yang lebih rentan itu adalah bapak-bapak karena cuman pakai 2 helai kain. Biasanya kalau di rest area itu mereka makan bakso suka lupa posisi. Ya. Makan bakso duduknya santai banget. Ngangkang lah, yang sengsara ibu-ibu. Ya, jadi harus jaga pandangan. Ya, itu biasanya rest area jebakannya banyak. Kemarin ada yang nanya, gimana kalau mau wudhu di rest area? Saya tanya, buat apa wudhu? Buat sholat. Saya tanya, dari travel mana? Alhamdulillah bukan dari travel yang biasa saya berangkat. Ya, saya biasanya kalau nggak Darut Tauhid, Sabita Travel, Cordova. Kalau saya yang bimbing, saklek kita. Nggak ada sholat di rest area. Karena pahalanya tidak berlipat ganda. Kita sholat hanya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalau enggak jamak takhir, jamak takdim. Ya, jadi kita cari yang pahala berlipat ganda dan menjaga aurat ya. Dan tidak memakai wangi-wangian, ini jelas laki perempuan juga sama. Ya, tidak potong-potong kuku, gigit-gigit kuku, ya, berburu, menganiaya, membunuh binatang, potong tumbuhan sekitar tanah haram enggak boleh. Lihat bunga secantik apapun dalam kondisi ihram jangan petik-petik. Ya, kemudian menikahkan. Jadi kalau ada judul film Kupinang Engkau di Bawah Naungan Ka'bah, itu harus diperjelas. Dalam kondisi ihram atau sesudah ihram. Kalau sudah tahallul boleh
Kalau dalam kondisi tahallul haram. Gak boleh ya, kan suka gitu kan dibuat judul film yang rada-rada itu ya dahsyat gitu supaya memancing perhatian. Kalau dalam kondisi ihram tidak boleh ya. Kemudian apalagi hubungan suami istri, bercumbu saja nggak boleh, apalagi hubungan. Nanti kita bahas ke dalam bab dam. Dam itu rata-rata kambing. Tapi kalau khusus untuk suami istri, onta. Ya, jadi khusus onta itu 10 kali kambing harganya. Kalau kambing 450 real, kalau onta yang paling kecil 4.500 real. Ya, jadi hati-hati yang sekamar. Alhamdulillahnya kita kalau reguler dipisah. Nikmatnya reguler gitu Bu. Dipisah ya, laki perempuan. Reguler yang ikut travel nikmat. Tapi kalau reguler tidak ikut travel, regulernya mohon maaf pemerintah itu nggak enak. Tendanya dijadikan satu laki perempuan. Tidurnya digabung ya. Alhamdulillah. Nggak ngerti kalau tahun ini ya, tahun-tahun sekarang saya tidak paham, tapi dulu 2002 dan 2003 itu masih digabung. Tenda-tenda reguler yang KBIH pemerintah. Jadi tidurnya kalau suami istri laki perempuan, perempuan laki, laki perempuan, perempuan laki. Jadinya aduh nggak enak. Kalau malam sesudah selesai tahallul mereka berdua di selimut Bu ya, dalam selimut. Itu nggak ada enaknya. Saya pembimbing ibadah, saya keluar tidurnya di luar tenda. Gak enak ya. Jadi pokoknya alhamdulillah kalau kita bergabung di travel Islam. Ya, sehingga nanti tempatnya saja nggak dijadikan satu. Kalau bukan pakai travel Islam, satu kamar itu bisa 2 pasang suami istri. Jadi dikasih tirai. Wah, nggak ada enak-enaknya Bu. Kalau kita kan perempuan semua. Laki-laki semua, itu nikmatnya. Makanya biar bagaimanapun juga usahakan bergabung dengan travel yang islami ya. Kemudian berkata kotor, mencaci, bertengkar, dan ini yang paling banyak sering kita kerjakan dan kita tidak sadar itu kena dam. Ya, lagi tawaf, desek-desekan, keinjek, marah. Bertengkar, antara yang injek sama yang keinjek bertengkar. Bertengkar pakai 2 bahasa yang berbeda. Tapi nyambung. Ya, tahu kalau itu lagi marah. Ya, itu padahal jelas sekali fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berkata kotor, enggak boleh bertengkar, enggak boleh berkata keji, enggak boleh bersilat lidah, itu enggak boleh. Kalau sudah sampai tanah suci sudah. Ya, baik-baik jaga hati karena lintasan hati terbaca. Ya, sehingga penting sekali buat kita untuk meyakini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melarang wanita yang ihram memakai sarung tangan, tutup muka ataupun cadar, dan juga tidak boleh pakaiannya dicelup dengan pewangi. Jadi kalau sekarang mungkin masih alhamdulillah cukup lama ke bulan Mei. Kemungkinan besar kloter pertama itu pertengahan Mei. Kalau kita masuk kloter pertama. Nah itu kalau dari sekarang pakaian-pakaian yang mau kita siapkan jangan dicelup pewangi. Cukup pakai sabun cuci saja. Habis sabun cuci cium. Kalau wanginya cuma sekedar sabun cuci, mungkin 2 minggu, 3 minggu hilang. Tapi kalau sudah sabun cuci, kasih pewangi, kasih pelembut, disetrika lagi pakai rapika, selesai Bu. Ya, ini kena dam, nggak boleh. Jadinya sudah cukup itu saja, sabun saja. Sabun saja, setrikanya juga jangan pakai pewangi lagi. Ya, jadi dulu pernah Aisyah radhiyallahu anha ingin ihram, mau berangkat ihram haji. Jadi dari kemahnya, tiba-tiba dia memakai pakaian dan tercium harum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok harum kata Rasul? Ya sudah kata Aisyah, aku cuci pakai air kosong, air putih biasa dicuci dijemur. Padang pasir kan panas Bu, 1 jam kering ya, langsung dipakai. Jadi kalau siasatinya kalau yang udah kadung wangi, dicelup aja ke air biasa. Habis itu jemur, kering insya Allah, tidak lagi wangi, tidak. Jadi tidak tajam wanginya, itu yang diharapkan, tidak tajam wanginya. Nah, adapun ada larangan bersama, laki perempuan sama-sama nggak boleh pakai wangi-wangian di pakaiannya. Adapun ketika kita mau mengucap niat ihram, itu boleh wangi-wangian di kulit saja. Pakai deo boleh, pakai sunscreen yang wangi boleh, ya. Minyak wangi hanya di belakang telinga, tapi tidak di pakaian. Potong kuku, cukur rambut, bulu-bulu nggak boleh. Berburu, menganiaya dan membunuh binatang, ya, potong tumbuhan, menikah, meminang, menikahkan, bersetubuh,
mencaci, bertengkar, berkata kotor. Larangan pakaian saat ihram. Jadi laki-laki dan perempuan ada larangannya tersendiri. Kalau laki-laki jelas tidak boleh memakai pakaian biasa yang berjahit. Ada yang mengatakan syal itu pakaian, bukan. Bukan, syal itu cuman tanda penanda supaya nggak hilang. Ya, tas pakaian bukan, jelas tas bukan pakaian. Jadi nggak masalah. Sepatu, ya nggak boleh pakai sepatu tutup kepala. Itu laki-laki. Kalau perempuan, simple. Yang dilarang hanya cadar dan sarung tangan. Dari Indonesia karena mazhabnya Syafi'i sering pakai sarung tangan. Sarung tangannya kalau sarung tangan sholat saja sih yang ketutup atasnya lah. Tes. Kalau yang ketutup punggung tangannya saja tidak masalah. Cuman rata-rata ada sarung sholat yang punggung dengan telapak tangan ditutup. Kena dam ini. Ya, jadi lebih bagus lagi saya sarankan hanya pakai manset. Manset nih kayak gini nih, baju kayak begini nih bahaya. Karena kalau kita istilam Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar, melorot dia. Jadi pakein manset. Manset yang kenceng sampai sini. Ya, jadi sampai sini betul-betul nggak masalah. Kalau ada yang, kalau mau sholat saya mau tutupan punggungnya ya. Maka ketika kita tidak sholat, yang namanya sarung tangan punggung tertutup, digulung sampai sini. Tapi kalau mau sholat baru ditutup lagi. Boleh. Kalau yang memang pegang prinsip harus tertutup punggungnya. Kalau saya enggak, cukup tertutup sampai pergelangan saja. Karena kan beda-beda fikih ya. Kalau mau pakai yang Syafi'i saklek boleh. Sebenarnya orang Indonesia kalau ditanya Syafi'i juga enggak saklek. Karena orang yang enggak pakai kerudung kalau ditanya mazhabnya apa? Syafi'i. Padahal mazhab Syafi'i itu kalau untuk aurat wanita saklek. Wanita hanya boleh terlihat satu mata. Ini Syafi'i. Ya, kalau kita kan nggak pakai kerudung bilangnya mazhabnya Syafi'i. Bingung saya kadang. Tapi ya sudah nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kita lihat aturan pakaian ihram. Laki-laki memakai 2 helai kain yang tidak berjahit itu sudah jelas. Ya, dipakai dengan cara disarungkan, sehelai lagi diselendangkan. Ya, sebentar. Diselendangkan. Nah, ini kalau kita sebut apakah dari awal ihram sampai akhir ihram laki-laki harus terlihat pundaknya? Tidak, pasti sudah dibahas juga oleh Ustadz Mumu. Karena yang terlihat pundak ini hanya 3 putaran tawaf pertama. Sesudah itu sunnahnya ditutup. Apalagi kalau sholat. Sholat nggak boleh kelihatan pundaknya. Ya, cuman kadang-kadang orang Asia, orang Indonesia tuh nggak ngeh. Sholat pundaknya kelihatan laki-laki. Sholatnya sah tapi tidak beradab. Ya, jadi harusnya ditutup. Sholat ditutup. Pokoknya kalau kita lihat semua jamaah nutup tapi kelihatan ada yang buka, biasanya orang Indonesia. Karena nggak ngerti. Karena tidak paham, jadi sholat dibuka ya. Kalau perempuan pakaian nggak ada aturan baku. Pokoknya ketutup rapet, yang kelihatan cuma wajah dan tangan sampai pergelangan. Nggak boleh ditutup pakai sarung tangan. Artinya selebihnya rapet bajunya. Nggak boleh nerawang, nggak boleh tipis, nggak boleh membentuk siluet. Kemudian kita lihat, nah sholat sunnah ihram di mikot. Kita tadi bicara ihram. Mengucap niat juga di mikot. Habis itu ada sholat, tapi hukumnya sunnah. Sehingga kalau yang nggak mau sholat sunnah gimana? Nggak apa-apa. Kalau ada yang nanti juga kan ngucapin niatnya dalam kendaraan. Niat umrah diucapkan dalam kendaraan. Supaya bersama-sama. Tes. Ini kalau naik bis Bu. Kalau naik kereta nggak bisa. Karena kalau naik kereta itu begitu naik kereta jalan ngucapin masing-masing. Kan kereta cepet. Nggak bisa berhenti, tapi kalau bis memang berhenti. Jadi memang kalau kita naiknya bis, biasanya mengucapkan niat bersama-sama. Jadi turunnya mau ngapain? Ya kalau ada yang mau sholat. Jadi kalau misalnya udah deh saya nggak sholat sunnah ihram, atau saya sholat sunnahnya di kendaraan saja, boleh. Jadi nggak ikut turun di mikot. Nunggu semuanya naik, toh ngucapin niatnya juga di bis. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau yang penasaran baru sekali ke Tanah Suci, baru sekali lihat mikot, saya pengen turun, silahkan. Cuma hati-hati, biasanya di mikot inilah orang-orang sering hilang. Karena posisi letaknya sama Bu ya, ada persegi 4-nya itu sama. Pintunya kemana aja sama. Kalau nggak bersama-sama, ngilang, biasanya nyasar.
Jadi lamanya di mikot orang-orang bukan karena ihram, tapi karena hilang. Ya, jadi kalau di mikot kita mengucapkan nawaitul umrah atau nawaitul hajjah, tergantung kita mau ihramnya ihram haji atau ihram umrah. Biasanya kita pakai yang simple labbaik Allahumma umratan kalau untuk umrah, dan kalau untuk haji labbaik Allahumma hajjan. Tapi kalau mau pakai tambahan nawaitul umrah atau nawaitul hajjah wa ahramtu biha lillahi ta'ala juga boleh. Enggak apa-apa. Niat pakai bahasa Indonesia aja bisa. Kalau enggak bisa bahasa Arab ya. Memperbanyak talbiyah. Kalau sudah selesai mengucapkan niat ihram, perbuatan terbaik adalah talbiyah. Enggak usah yang lain. Jadi tahan-tahan mulut kalau mau nyanyi, mau nasyid. Talbiyah aja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah ini perbanyak talbiyah. Sampai kapan talbiyah? Sampai kita ada di Plaza Tawaf. Sampai mau memulai istilam, Hajar Aswad bismillahi Allahu Akbar, mulai tawaf. Nah di situ baru berhenti talbiyahnya. Istilam saja, mungkin udah diajarkan juga, disampaikan Ustadz Momo. Ada yang kan gini aja karena memang padat Bu. Sambil jalan pokoknya lurus, lihat ada lurusan Hajar Aswad biasanya ada lampu hijau. Ya, jadi kita cukup ngelirik cuman untuk memastikan posisi kita benar. Bukan jangan sampai istilahnya ke lampu hijau. Istilahnya ke Hajar Aswad. Kalau asalnya istilah itu nggak boleh gini doang, asalnya itu ngadep begini. Bismillahi Allahu Akbar, kecup. Cuma kalau semua berhenti ngadep begini, macet. Kan di sana akan tertumpuk belakangannya. Jadi memang kita sambil jalan aja. Lihat lurusannya, Bismillah Allahu Akbar sambil jalan. Ya, jadi itu pentingnya bersama-sama. Tapi sekali lagi ini teori. Kondisi di lapangan bisa berbeda. Ya, bisa berbeda, bisa kepisah kok. Bisa kepencar. Intinya apa? Kalau udah kepencar, jangan kemana-mana. Di mana kita terpisah, di situ saja kita berhenti. Ya, itu paling cakep. Dulu Bunda Aisyah radhiyallahu anha juga begitu. Terpisah dari rombongan ketika perang, ketika masa perang. Rasul berhenti di satu rest area, beliau izin ke toilet. Orang yang menuntun ontanya mengira Bunda Aisyah sudah masuk lagi ke sekedupnya yang di atas onta. Ternyata masih di toilet. Ya, berjalanlah sudah menuju rest area berikutnya. Sampai rest area berikutnya baru sadar, dibuka, lah gak ada orangnya. Ternyata ketinggalan. Cerdasnya Bunda Aisyah, dia tidak kemana-mana. Di situ tertinggal, duduk di bawah pohon, udah nungguin yang jemput lagi. Sampai akhirnya ada pasukan yang operasi semut, menjumpai, oh ada yang ketinggalan. Orang, bukan barang gitu ya. Jadi kalau kita diem di situ biasanya nanti insya Allah ada yang menemukan. Tapi itu juga harus banyak zikir. Logika ada yang menemukan itu logika kita. Tapi kalau kata Allah kamu gak kelihatan siapa-siapa, repot Bu. Ya, jadi memang istighfar saja yang banyak istighfar. Banyak istighfar, insya Allah ketemu. Nah, kemudian setelah mengucap niat apa yang kita kerjakan? Ya, setelah mengucap niat umroh ataupun haji, dibolehkan mengucap syarat tahallul. Apa itu syarat tahallul? Kita ambil dari kasus Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW dilarang mengerjakan haji dan umroh. Pada tahun Hudaybiyah hanya boleh berkemah di Hudaybiyah. Akhirnya Rasul meminta sahabatnya nurut, potong ataupun sembelih kurban, cukur rambut. Para sahabat nolak. Belum tawaf, belum sa'i, tiba-tiba harus tahallul dan sembelih kurban, gak mau. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kita sudah di sini saja, kan dilarang sama musuh masuk. Nah, ternyata memang penting untuk mengucap niat ini. Khususnya bagi yang suspek akan ada halangan. Kalau kita mungkin bukan suspek peperangan. Masih ada tadi segelintir, termasuk saya mungkin, mengucap niat ini kalau memang dicurigai akan datang menstruasi. Ya, ini juga kalau memang waktunya mepet. Alhamdulillahnya kadang-kadang kalau dari Darut Tauhid ambilnya yang Madinah dulu. Jadi di Mekah lebih lama. Karena ada orang yang Mekah dulu. Kalau sudah Mekah dulu berarti terakhir di Madinah. Kan harus meninggalkan Mekah. Gimana caranya kalau meninggalkan Mekah? Sedangkan kita belum tawaf ifadah misalnya. Kita belum sa'i, kita belum tahallul.
Maka kalau sudah mengucap niat ini, ya insya Allah kita langsung boleh tahallul. Ada sebagian orang, sebagian ulama mengatakan harus bayar dam. Contohnya adalah Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Rasul langsung sembelihannya sendiri. Tapi sebagian lagi pendapat ulama yang sudah mengucap niat Allahumma mahilli haitsu habastani, maka cukup tahallul dan tidak ada dam baginya. Tapi ini hanya pendapat sebagian kecil. Bagusnya kita ambil pendapat yang kena dam juga. Lebih sempurna. Tadi perintah pertama kan fa'atimmu, sempurnakan. Jadi yang namanya dam ataupun juga fidyah itu menyempurnakan. Kita kalau kerasa-rasa, saya sih nggak pakai minyak wangi Ustazah. Tapi kesenggol apa? Kiswah. Lagi ihram kesenggol kiswah, kiswahnya wangi. Gimana ya, ragu, udah sedekah aja. Jadinya damnya yang tidak harus kambing karena nggak sengaja. Perbanyak sodakoh ya. Jadi itu untuk visi tertentu. Nah, pelanggaran dan dam. Kalau untuk pria menutup kepala, damnya pilihan. Nah, ini juga banyak ya, sama dengan di atas artinya pilihan. Dam itu tidak hanya memotong kambing. Dam itu bisa dengan sedekah 3 sok. Kalau satu soknya 3 kilo, berarti 3 sok itu 9 kilo. Diberikan kepada 6 orang fakir miskin. Kalau beras itu kurang lebih harganya 25 realan. Ya, sekilonya. Maka kalau kita 9 kilo, ya tinggal dikalikan saja. Atau 3 dikali 9 tapi dibagi ke 6 orang. Ya, dibaginya di-split ke 6 orang. Nah, kemudian juga kita lihat merusak tanaman, memetik bunga. Sama dengan di atas. Kalau nggak sanggup juga memberikan sedekah, maka silakan puasa 3 hari. Untuk umroh, kalau pelanggarannya terjadi di ihram umroh, maka kalau nggak bisa beli kambing, nggak bisa sedekah, puasa saja. Puasa 3 harinya di mana? Enak, kalau pelanggarannya di umroh, puasa 3 hari boleh di tanah air. Tapi kalau pelanggarannya di haji, nah ini yang susah. Kalau pelanggaran ihram di haji, puasanya harus 10 hari. Ya, sampai disebutkan 10 hari itu salah satun fil haji wa sab'atun idza raja'tum. 3 hari di haji, 7 hari di tanah air. Tilka asyaratun kamilah. Itu jumlah totalnya 10 hari. Jadi harus ada yang di sana. Karena ada orang yang nggak ada uang untuk dam kambing. Untuk sedekah juga nggak ada uang. Karena uangnya semua buat oleh-oleh. Ini nggak jujur ya. Kalau nggak ada uang dia harusnya nggak bisa juga beli oleh-oleh. Tapi ada yang sayang untuk bayar dam, akhirnya lebih fokus kepada oleh-oleh. Silahkan puasa kalau begitu. Padahal lebih afdal itu dam kambing ya. Potong rambut dengan sengaja, potong kuku dengan sengaja, pakai wangi-wangian dengan sengaja, semuanya sama dengan di atas. Bertengkar juga begitu. Ya, potong kambing atau sama dengan di atas pilihannya. Jadi hanya melakukan akad nikah, menikahkan, jima, hubungan suami istri, itu damnya onta, nggak ada pilihan. Selebihnya pilihan semua. Laki-laki pakai pakaian berjahit, perempuan menutup wajah dan sarung tangan. Jadi kalau ada yang kekeh, misalnya saya tetap mau pakai cadar Ustazah, mangga, tapi tolong bayar dam. Kalau tidak sayang sudah keluar dana, keluar tenaga, keluar waktu, ya, dan harganya juga nggak sedikit, tapi kurang sempurna. Jadi kalau kita mau akhirnya terpaksa melanggar larangan ihram, tolong sempurnakan dengan dam. Karena ada juga yang memang tetap mau pakai cadar. Atau tetap mau pakai sarung tangan, silahkan tapi bayar dam. Ya, jadi memang karena larangannya larangan sementara. Nanti mungkin akan sampai kepada pertanyaan, apakah masker itu cadar? Kan ada beberapa yang alergi debu, alergi panas. Jadi harus pakai masker. Sebagian ulama mengatakan kalau niatnya cuma pakai masker, maka dia bukan cadar. Tapi ada yang pakai cadar, karena nggak mau kena dam, dia ganti cadarnya dengan masker, beda. Ya. Ini kena dam, tergantung niat ujungnya. Ya, enggak. Boleh, enggak apa-apa. Larangannya cuma dicadar dengan sarung tangan. Kacamata boleh, enggak masalah ya. Jam tangan, kacamata enggak apa-apa. Ya. Ya, satu pelanggaran, satu dam. Itu yang harus hati-hatinya. Karena kalau untuk haji lebih lama dibanding ihram umroh. Kalau ihram umroh paling 4 jam. Dengan perjalanan, kalau pakai bis,
4 tambah 3, 7 jam paling. Paling lama 12 jam deh kalau ihramnya umroh. Masalahnya ihram haji cukup lama. Dari tanggal 7 Zulhijjah. Sampai kalau kita mau pakai nafarsani 13 Zulhijjah. Tasyrik. Lumayan, 6 hari. Ya. Boleh mandi, boleh ganti baju. Masalahnya nggak boleh pakai wangi-wangian. Kalau nggak wangi nggak apa-apa. Jadi catatannya, kalau kita mau pakai celana panjangnya yang longgar, nggak straight, ya. Kemudian baju atasannya di bawah lutut paling tidak, ya. Baju kurung, kayak baju kurung. Pokoknya jangan yang tipis. Kalau mau pakai celana panjang. Tapi kalau misalnya karena nggak semua orang terbiasa pakai gamis. Dan nggak semua orang terbiasa juga pakai celana panjang. Nggak semua juga orang terbiasa pakai rok. Beda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Ya, silakan. Nggak boleh wangi. Dalam 6 hari itu nggak boleh wangi. Dalam masa ihram itu tidak boleh wangi. Alhamdulillah sekarang ada produk tertentu. Saya sebut nama satu, seperti Wardah. Wardah ada produk khusus untuk ihram. Jadi ada sampo yang penting jadi nggak bau aja, tapi dia nggak wangi. Ada deo juga begitu, sabun juga begitu. Ya, odol juga, ya silakan. Pakai lotion. Pakai balsem gitu. Oh, obat. Ya, ingat obatnya balsem misalnya. Misalkan pakai salon pas poyo misalnya. Iya, nggak apa-apa. Asal pilih yang memang baunya bau obat. Contoh, jangan minyak kayu putih wangi lavender. Minyak wangi putih wanginya yasmin, melati. Ini minyak kayu putih harusnya wanginya kayu putih. Jadi kalau untuk obat nggak masalah. Saya yakin nggak ada yang pakai parfum cap kapak, nggak ada. Parfumnya balsem, nggak ada. Kalau parfum ya parfum gitu ya. Balsem ya balsem, ya emang nggak Ibu. Kalau sunscreen bisa aja. Ya, sunscreen yang tidak harum. Ada contohnya, Bu? Wardah. Saya sebut produk karena susah nyarinya. Langsung aja Wardah. Ada ya. Dokter Inong. Ya, Dokter Dewi Inong juga. Cuman mungkin ngantri mahal, sekalian yang simple Wardah. Ya. Ya. Oh, maaf, Penti. Ya, Penti liner. Saya rasa nggak ada wanginya ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang non parfum. Iya, termasuk tisu. Tisu basah yang unscented atau non parfum. Ya, silakan Ibu. Kalau kita sebelum pakai ihram gitu mau ke bil ari misalnya. Sebelumnya kan kita mandi ihram itu kan. Nah, itu harus yang wangi. Itu malah harus yang wangi. Bukan boleh Bu, sunnahnya, sunnah muakkadah yang wangi. Makanya tadi kita sebutkan mandi sunnah untuk ihram. Karena kejadian pernah ada yang bilang mandi ihram Bu. Begitu disebut mandi ihram, dia ngucapin niat ihram di kamar mandi. Itu sah. Tapi akhirnya kena dam. Kenapa? Karena kan sudah niat ihram. Habis itu pakai sampo dan sabun yang wangi, kena dam. Jadi harus diperhatikan istilah mandi ihram. Sebenarnya mandi sunnah sebelum ihram. Mandi sunnah sebelum ihram. Jadi bukan mandi ihram. Karena niatnya salah. Mandi sunnah aja biasa kayak kita mandi junub. Ya, dibasahi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebagai contoh, ada orang yang umroh dari Indonesia menuju Tanah Suci langsung masuk Jeddah. Bisa nggak mandi di pesawat? Nah, yang nggak mungkin. Makanya disebutnya mandi sunnah. Kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Toh di rumah juga kita sudah niat, ya Allah mandi saya yang bersih. Kalau perempuan kan enak, udah pakai pakaian ihramnya, nggak boleh wangi. Dari rumah di Jakarta. Kalau laki-laki kan nggak mungkin dari rumah. Di pesawat lah dia ganti-ganti. Tapi orang Indonesia itu memang pengennya simple. Daripada ribet di pesawat, dia ambil mikot baru, Jeddah. Mikot baru itu, jadi mikot baru itu diresmikan hanya untuk orang Indonesia. Kenapa? Nggak mau ribet. Ya, jadi saya sih tidak menyarankan mikot baru. Mikot itu di atas, di dalam pesawat atau di kapal laut. Ya, jadi tidak ada mikot di Jeddah. Ya, mangga.
Iya, betul. Iya, betul. Iya. Penting untuk sunscreen, sunblock itu jangan yang waterproof. Jangan yang water resistant. Kenapa? Waterproof dan water resistance membuat nggak hilang itu yang namanya cairan atau lapisan. Ketika lapisan lemaknya tidak hilang, maka wudhu kita tidak sah. Ketika wudhu kita tidak sah, maka sholat kita tidak sah. Ada 20 tahun lalu, saya pernah satu Ramadan. Apa 25 tahun lalu. Ketemu ibu-ibu 2 orang di Tanah Abang. Lagi di masjid. Biasa ibu-ibu Ramadan belanja. Ya, di masjid itu. Ambil air wudhu. Yang satu dandanannya hilang. Yang satu dandanannya masih utuh. Ini yang hilang dandanannya nanya sama yang masih utuh. Kamu pakai make up apa sih? Kok dandanannya masih kinclong? Iya dong, kata yang satu. Coba lihat, saya udah wudhu aja masih begini. Padahal yang sah itu yang hilang. Ya, yang sah itu yang dandanannya hilang. Tapi yang nggak hilang ini seneng. Karena menandakan make upnya canggih, bagus ya. Padahal itu yang tidak sah wudhunya menandakan tidak sah sholatnya. Itu penting. Ya, enggak Ibu? Ya. Iya, cakep dalam kondisi ihram ya. Ya, kondisi ihram jelas kalau lawan jenis saja yang non mahram jelas, yang bukan mahram kita pasti jaga-jaga. Jangankan ihram, di luar ihram ketemu sama yang bukan mahram kita tutup-tutup. Masalahnya ihram adalah mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Hubungan suami istri halal, begitu ihram jadi haram. Jadi biasanya kelihatan si bapak sama si ibu buka-buka halal biasanya. Begitu ihram jadi haram. Makanya kebanyakan ulama mengatakan sesama muslimah yang biasanya halal, begitu ihram juga jadi haram. Ya, jadinya terbatas kelihatannya. Nggak boleh buka-buka. Kenapa? Karena ketertarikan fisik. Kadang-kadang kita sebagai perempuan, sama-sama perempuan, kalau lihat cewek cantik kita bilang apa? Wih, cantik loh, gitu kadang. Kadang ada ketertarikan, cantik banget sih ya. Nah, ini yang dihindari. Makanya kenapa rapat-rapat, kenapa? Ya, nanti kita praktek. Nanti kita praktek wudhu. Kalau di tempat umum nanti kita praktek. Cara wudhu di tempat umum. Bentar lagi praktek. Ada modelnya. Nanti ya silakan. Wangi. Ya, nggak apa-apa. Yang dimakan nggak apa-apa wangi sewangi apapun. Nggak apa-apa, obat. Yang penting tadi kalau obat wanginya harus obat. Nggak boleh minyak kayu putih wangi yasmin, nggak boleh. Minyak kayu putih wangi lavender nggak boleh. Harus minyak kayu putih ya wanginya kayu putih. Boleh, nggak masalah. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayaknya counterpan nggak ada wangi aromaterapi ya. Cuman counterpan doang, nggak apa-apa. Ya. Ustazah, Mentol. Ustazah mau Ya. nanya, pada saat kita niat ihram, itu kan di bus bersama-sama. Itu apakah kita dalam keadaan suci, maksudnya wudhu kita masih ada atau Iya. memang boleh nggak dalam Iya. keadaan wudhu? Maksudnya tidak, udah batal gitu loh wudhunya. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi yang membatalkan ihram itu, ini tadi kita sudah sampai ke sini. Bentar. Ini pelanggaran dendam. Ada nggak di sini disebutkan tidak boleh pipis? Nggak boleh BAB, BAK. Ada nggak yang menyebutkan tidak boleh batal wudhunya? Nggak ada. Karena ada Bu, bagus pertanyaannya. Ada kakek-kakek. Jadi pada saat itu apalagi kan ini pentingnya harus jujur. Kalau yang sekrup-sekrupnya udah dol, berarti harus pakai pampers. Kalau perempuan pakai pampers nggak masalah. Laki-laki kan kena dam. Si kakek itu nggak bilang. Jadi dia dari kita di mikot di Madinah Bu, sampai selesai di sa'i, dia nahan pipis. Akhirnya pipisnya nyecer-nyecer di tempat sa'i. Ya, saya bilang Pak, kenapa nggak bilang kalau mau pipis? Nah kan tadi kita masuk hotel makan malam dulu. Ya kan kita lagi ihram Bu Ustazah. Masa lagi ihram batal? Ya enggak, dia salah paham. Ya ihram itu enggak harus wudhu. Yang harus wudhu itu tawaf.
Karena tawaf itu sama dengan sholat. Itu aja. Kalau batal gimana? Ya wudhu. Kalau habis wudhu ya tawaf ya dilanjutkan. Itu aja. Sa'i nggak perlu wudhu. Ya, makanya kenapa selesai tawaf banyak orang yang cari toilet. Kemarin ada pertanyaan. Cari toilet. Oh, kemarin saya ngisi kajian online. Karena gabung dengan ITMA. Yang Indonesian Tour Leader Muslim Association. Itu pertanyaan tour leader aja banyak banget. Ustazah tolong kasih tahu di mana letaknya WC di dalam Masjidil Haram. Mohon maaf Bu, nggak ada. Jadi tour leader yang baru jadi tour leader. Nggak ada WC. Oh nggak ada, jadi kita kalau mau pipis kemana? Ibu udah selesai tawaf udah. Langsung ke arah sa'i, maka pipislah di arah marwah. Tapi keluar marwah ya. Jadi itu paling dekat, sudah paling dekat di situ. Daripada keluar lagi masuknya susah lagi. Jauh lagi dari sa'i. Jadi langsung saja ke tempat sa'i, tapi langsung di sa'i dari Sofa menuju marwah. Jadi langsung tuh naik ke Bukit Sofa, langsung sa'i ke marwah, keluar aja dulu. Tapi izin sama mutawif, takutnya dicariin. Ya, udah keluar dulu, itu deket banget sama toilet perempuan. Berdeket bersih di marwah. Habis itu ya masuk lagi, lanjutkan sa'i. Boleh diputus, boleh, jangan tahan. Kalau ditahan ngeri, kalau kita bisa masih pakai pampers. Tapi kalau laki-laki kan nggak boleh pakai pampers, itu jadi nyecer-nyecer pipisnya di sa'i. Jadi, kenapa? Boleh, nggak masalah. Apalagi yang di situ nggak ada larangan sama sekali. Apalagi tahu kalau kita bilang toilet udah nggak dilarang sama sekali. Jadi di marwah kita keluar sebentar pipis. Biasanya banyak kok yang memang udah kebelet. Ya, jadi sudah tunggu-tungguan aja di marwah. Yang penting kita menyelesaikan, bukan cepet-cepetan. Kan ada yang cepet-cepetan ya Bu ya. Jadi semuanya serba nggak tenang, deg-degan. Mohon maaf, ini ibadah butuh khusyuk, bukan lari-larian. Ya, bersegera mengerjakan sholat artinya begitu azan sholat, bukan sholatnya buru-buru. Kalau sholat buru-buru nggak diterima. La sholata illa ya bittumakninah. Sholat saja harus tumakninah. Maka yang enak, yang santai memang kita hayati ibadah itu. Tawafnya dihayati dengan desek-desekannya. Ya, apalagi kita lihat kondisi seperti sekarang penuh, mau umroh, mau haji sama banyaknya. Kadang-kadang kalau yang mungil-mungil, jangan kata yang mungil, saya yang gede gini aja, itu kalau udah tawafnya rada ke deket Ka'bah, itu keangkat Bu. Padahal besar, saya nggak napak. Jadi jalan ke bawah, karena kanan kiri ngedempet. Ya keangkat, kan normal, kecil. Kan saya gede, saya besar, keangkat, apalagi yang kecil. Ya, itu biasa, jangan panik. Kalau udah keangkat jangan panik, tinggal siap-siap aja. Siap-siap, nanti kalau orangnya melonggar, pasti kita napak lagi. Jatuh lagi, napak lagi ya. Sebesar gini aja saya keangkat, ya silakan. Ya, mangga. Ya. Ya, bagusnya wudhu atau tidak? Kalau untuk wudhu, saya akan tetap mengatakan afdol. Iya, afdolnya wudhu. Tapi apakah harus? Tidak. Oh, memungkinkan Bu. Toiletnya kan luas. Tempat wudhunya banyak. Kamar mandinya banyak, tempat wudhunya banyak. Nyaman banget. Tapi wallahu alam ya, kita gambarannya mungkin nyaman karena orangnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau sekarang banyak. Kemarin saja yang umrah Ramadan lalu, itu jumlahnya sama dengan haji. Jumlah Ramadan lalu sama dengan haji. Jadi kalau pengen dapat, itu hotelnya padahal saya nggak jauh-jauh. Cuman sekitar 600 meter. 500 sampai 600 meter hotelnya. Itu nggak bisa kita menuju masjid 1 jam sebelum azan. Nggak bisa, harus 2 jam. 2 jam lebih, kurang dikit aja, itu udah ditutup pintu. Kenapa ditutup? Udah penuh di dalam. Jadi memang betul-betul, kalau apalagi kita begitu azan turun, selamat. Maksudnya sholatnya di hotel sholatnya. Jadi itu sudah nyambung dari jalanan. Itu Ramadan, sampai kita bingung, kok Ramadan aja gini, gimana haji? Ternyata Ramadan 2023 itu 2 kali haji. Jumlah ininya, jamaahnya. Jadi Masya Allah, padat banget. Itu padat sekali ya. Sekali lagi memang kita nggak bisa memprediksi di mana jumlahnya, gimana kemudahannya. Ya, intinya cuma minta tolong sama Allah aja.
Kalaupun kita sampai sana bukan karena kita bisa, bukan karena emang jatah kita ya. Cuman udah jatahnya juga kalau Allah mengatakan nggak sampai Bu. Ya jadi memang butuh doa. Doakan saya ya Bu ya, saya belum MCU nih. Karena lagi mens, mau MCU tapi mens ya. Kan nggak boleh, kalau lagi mens nggak bisa tes darah. Tes pipis. Pipisnya kan nggak bisa dites. Jadinya harus nunggu mens selesai ya, minta doanya aja biar lancar. Semoga dilancarkan, bisa berangkat bareng ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih. Ini tadi sudah dibahas Iya. menggunakan pembalut. Mungkin banyak di antara kami di sini yang menggunakan pembalut, tapi kami sudah tidak. Iya. Hanya untuk menghindari kalau ada Keputihan. bukan apa. Pipis. Terus yang digunakan itu apakah yang kalau mengandung sirih itu termasuk wangi-wangian? Atau Kalau sirih nggak apa-apa. Sirih itu alami kan ya. Alami netral dalam artian obat juga dalam satu waktu yang sama. Tapi paling cakep memang cari yang netral yang nggak ada bau sama sekali. Nah, pembalut yang betul-betul netral yang tidak ada wanginya sama sekali. Walaupun mungkin sirih. Rata-rata kita nggak pakai obat dalam bentuk penti ya. Kalaupun memang harus pakai obat ya yang salep misalnya nggak masalah. Jadi kalau penti cari aja yang betul-betul tanpa harum, tanpa wangi ya. Lebih aman ya. Ada lagi? Nah ini hal-hal yang oh ya ada. Berkaitan dengan darah wanita. Ya silakan. Saya mau tanya, kalau kita nggak sengaja kelihatan betis, nih kos kaki merosot, dah 2 jam kemudian nggak sengaja manset kelihatan lagi. Mansetnya merosot. Nah itu damnya gimana? Apa jadi 2? Enggak. Apa dijadikan? Nggak sengaja kan? Pertama nggak sengaja. Kedua ternyata Sengaja lagi. ternampak aurat tidak termasuk dari larangan ihram. Ya nggak ada kan ternampak aurat, terbuka aurat nggak ada. Cuman yang jelas, nah ini dia paling penting, terbuka auratnya di mana? Kalau saat tawaf itu kan saat sholat. Nah artinya batal kan aurat kita kalau kelihatan di sholat, otomatis harus ngulang tawaf itu aja. Tapi kalau ihramnya nggak batal. Nah masalahnya kalau ngulang tawaf kan nggak bisa diganti pakai dam, harus ngulang tawaf. Jadi ketika tawaf aja perhatikan itu, bukan berarti lepas dari tawaf buka aurat, bukan. Tapi lebih hati-hati di saat tawaf. Lebih hati-hati. Makanya ketika lagi tawaf, apalagi lagi ihram, kita diminta nggak deket-deket Ka'bah. Kenapa nggak deket-deket Ka'bah dan kiswah? Pertama, wangi-wangian. Kedua itu kalau sudah mendekati Hajar Aswad, biasanya padat. Laki-laki di sana itu suka iseng. Isengnya apa? Karena kita khawatir mau ngantri, dikira kita mau ngantri Hajar Aswad. Mereka tinggal copot kerudung kita, udah kan kita pasti mundur. Itu pakai ditarik kerudung. Makanya perempuan tidak disarankan untuk ngantri di Hajar Aswad kalau lagi jamnya laki-laki. Kalau kemarin itu baik, ada jadi yang jaga itu askarnya baik. Ada khusus jam perempuan. Zuhur kalau mau nyium Hajar Aswad itu laki-laki diusir sama mereka. Tapi itu juga desek-desekan. Sama desek-desekannya. Lebih bagus jangan deh. Kita cari nanti aja kalau udah selesai semua prosesi haji kita, masih ada waktu sisa tinggal, boleh. Ya, jadi ya insya Allah kita kerjakan itu, kita cari Hajar Aswad pengen cium boleh, tapi nanti aja. Karena kalau prosesi haji belum selesai kita ngeri. Entah yang keserimpet, kesandung, keseleo, akhirnya jadi nggak fit untuk mengerjakan haji kita itu lebih parah. Dan mungkin untuk yang resiko tinggi, atau yang misalnya tiba-tiba pegel yang dahsyat atau keseleo, sebenarnya udah ada sarana sekarang di sana, sarana skuter. Kalau dulu kan cuman kursi roda didorong, kalau sekarang udah ada skuter. Ya, tahu skuter Bu? Skuter. Skuter itu sekitar 100, kalau tawaf saja 120. Tapi kalau tawaf plus sa'i 200 tawaf plus sa'i. Ya, jadi memang ada sarana dan biasanya orang Malaysia yang pakai. Orang Malaysia yang pakai yang seger-seger. Kalau orang Indonesia yang pakai yang udah sepuh. Ya. Kalau orang Malaysia seger-seger pun jamaah pakai. Kenapa? Ambil contoh dari Rasulullah SAW yang memang tawaf pakai onta. Rasul kan pakai onta. Gak apa-apa, pintunya unik ya.
Rasul pakai onta. Kalau kita nggak pakai onta boleh nggak pakai skuter? Boleh. Cuman kalau memang kondisinya muda, sehat, seger, sayang. Sayang kenapa? Kan tetesan-tetesan keringat itu ada pahalanya. Karena kalau pakai skuter dijamin nyaman. Udah nyaman, pelan-pelan, adem. Itu kadang skuter nabrak. Kenapa? Yang nyupir tidur. Adem Bu, adem banget di atas. Enak, adem. Ya, adem banget karena waktu Ramadan itu saya sempat pakai skuter berapa kali karena jamaah yang saya bawa sakit. Jadi minta ditemenin tawafnya. Ya saya yang nyupirin. Wah, adem banget Bu. Itu bisa terlena. Ya, adem banget dan enak. Enak banget ya. Jadi memang sarana sudah banyak. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan kadang-kadang kita sudah tahu kondisi kita kurang fit. Kondisi kita kurang fit tapi kita mampu sebenarnya untuk membayar skuter ataupun bayar kursi roda, sudah pakai aja. Jangan sampai kita paksakan, enggak saya pengen pahala besar tapi kondisi kurang fit, akhirnya drop, akhirnya sakit, lebih susah. Mendingan kalau memang kurang fit udah ada sarana, kalau ada Allah berikan keringanan, ada juga uang untuk membayar, pakai aja sarana tadi, itu lebih enak ya. Ya silakan. Ya. Ya. Iya. Betul. Jadi wanita ini rentan sekali faktor hormonalnya. Excited, keluar flag. Ada juga yang saking excitednya nggak mens, ada yang begitu. Jadi semuanya faktor hormonal. Semakin takut kita mens, semakin keluar mensnya. Ya, semakin kayak orang nggak pengen punya anak, anaknya banyak. Yang pengen punya anak, susah sekali punya anak. Itu hormon kita bekerja sebaliknya. Oleh karena itu kalau untuk yang masih seger dan sudah terstruktur lihat mensnya bisa diterka, kapan? Kalau saya sarankan tidak pakai obat penunda haid. Ada beberapa hormon ya pribadi, diri kita beda-beda nih. Anatomi, fisiologi kita beda-beda. Kalau saya tubuhnya menolak diatur. Jadi semakin diminumin mau Primolut, mau Lutenil, mau Iyas, mau Yasmin, itu semakin melawan. Ketika melawan yang ada bleeding. Ketika melawan bleeding, makanya saya sejak, karena memang sudah dari 2007 saya bawa jamaah. Dari 2007 bawa jamaah itu cukup parah. Dari 2007 sampai 2011 itu sering bawa jamaah, sering pakai penunda, wah parah. Bleedingnya bisa 2 jam gak stop. Akhirnya sesudah itu saya lepas saja. Tinggal nanti kalau di tanah suci kita pengen tawaf, kita minum zam-zam, kita doa ya Allah hentikan haid ini. Insya Allah Allah kasih cuma 2 jam berhenti kita tawaf, habis itu keluar lagi kan gak masalah. Di tempat sa'i kan keluar gak masalah, di tempat sa'i kan gak ada syarat harus suci, cuma tawaf saja. Ya, jadi memang tinggal mandinya gak pakai wangi-wangian. Nah masalahnya saya gak tahu nanti jarak penginapan kita dengan Masjidil Haram dekat atau jauh. Intinya kalau memang kita ngerasa kayaknya mau berhenti nih, bawa anduk, mandinya di mana? Toilet Masjidil Haram. Toiletnya banyak kok. Toilet banyak, tinggal jeburan. Kan mandinya nggak harus pakai sabun, jeburan aja, biur, bersih, tutup jalan keluar darah, takutnya tiba-tiba keluar lagi, habis tutup buru-buru tawaf. Kalau sendiri, tawaf sendiri insya Allah lebih mudah. Kan kita yang agak tersendat karena harus rame-rame, jaga bareng-bareng. Tapi kalau sendiri, untuk yang headnya belum nih tarik ulur, dia masih dalam kondisi ihram, itu yang susah. Makanya tadi penting, Allahumma mahilli min haitsu habastani. Kita niat ya Allah, tahalul saya di saat engkau mencegah saya. Engkau membatasi saya. Hari ini harusnya sudah pulang ke Indonesia, kita belum tawaf ifadah. Ya sudah, headnya masih deres. Mau nggak mau langsung tahalul dan bayar dam. Nggak pakai tawaf, nggak pakai sa'i. Kalau sudah niat itu di mikot. Jadi penting untuk kita lihat catatan tanggal kita nih untuk yang masih mens nih ya. Saya ini rada repot juga sebab nenek-nenek menstruasi gitu ya. Nenek-nenek menstruasi jadi lebih parah. Kalau udah lagi head mulesnya dahsyat banget. Kemarin baru keluar sore mules sampai tadi.
karena belum keluar yang besar-besar. Nah tadi alhamdulillah sebelum kesini keluar yang besar-besar udah hilang mulusnya. Dan biasanya besar-besar karena memang kalau semakin tua premenopause hiperplasia, tebel, blek 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 keluarnya gede. Ibu saya udah bilang semoga kamu nggak mens di sana. Udah khawatir beliau, semoga nggak mens di sana. Iya harapan seperti itu. Jadi saya ini kalau memang pergi Allah izinkan rizki karena harusnya 3 tahun lagi. Tapi karena ibu saya dapat tahun ini harus didampingi, saya ditarik ke tahun ini gitu ya. Jadi wallahu alam apakah Allah mudahkan untuk berangkat tahun ini atau tidak, mohon doa dari ibu-ibu, dari jamaah semua. Ya, kemudian kita bicara tentang haid. Kalau haid, ya silakan. Mau tanya, Oh ya silakan. ihram, tawaf, dan wukuf, apakah boleh pakai gamis warna hitam? Ya. Atau apakah ketika ihram itu wajib putih warnanya? Ya, bagus pertanyaannya. Gak ada aturan baku untuk pakaian ihram wanita. Wanita bebas pakai apa saja. Terutama nanti kalau yang lagi mens ya. Jangan pakai putih kalau lagi mens. Riskan sekali untuk tembusnya tuh kelihatan. Ya, jadi kalau untuk perempuan silahkan bawa pakaian putih tapi tidak harus pakai pakaian putih. Dilihat aja kondisinya gimana. Kondisinya memungkinkan silahkan pakai. Kalau laki-laki kan memang, laki-laki memang sunnahnya putih. Kayak kain kafan gitu ya. Itu pun beda kan sekarang bentuknya bukan kayak kain kafan tapi kayak anduk. Itu hanya dari Indonesia yang bentuknya kayak anduk begitu. Kalau dari negara lain tidak. Kain kafan aja ya. Makanya kadang kita suka ngelihat anduk aja jenisnya ada yang tebal ada yang tipis. Kalau udah tipis kan kita sendiri risih ngelihatnya. Apalagi yang kain doang, nah itu dia. Nah yang dari Indonesia pun begitu kalau muslimah pengen pakai kain putih perhatikan. Diterawang dulu di belakang matahari. Kalau memang tipis double. Kalau memang tipis nerawang mohon di double. Jangan sampai cuma 1 lembar dipakai. Jadi riskannya warna putih adalah nerawang sebenarnya. Makanya dari negara lain kan warnanya nggak putih mereka. Apa saja boleh. Mau hitam, mau biru, mau hijau nggak masalah. Ya. Ya. Balik. Lanjut dulu ya Bu. Ya lanjut dulu. Lanjut dulu nanti ada. Ya, lanjut dulu. Kita tahu definisi haid itu memang rutin yang datangnya pas waktunya. Adapun kalau nifas ketika melahirkan. Adapun di luar nifas dan haid berarti istihadah. Nah, kalau kita berkaitan dengan darah-darah yang suka keluar saat kita lagi umroh, lagi haji, itu dalam kondisi ihram biasanya itu darah istihadah. Apalagi bagi yang minum obat penunda. Biasanya itu ngeflek. Boleh ditanya ke objinnya. Selagi kita habis minum obat penunda kemudian ngeflek, maka mereka akan sepakat flek bukan haid. Flek bukan haid. Kalau haid itu dari kata hado, mengalir. Kalau sudah mengalir barulah haid. Karena resiko minum obat penunda adalah flek. Jadi resikonya minum obat penunda itu adalah ngeflek. Kecuali memang hormon kita hormon yang nurut. Nurut diatur sama obat ada yang benar-benar gak keluar, ada yang begitu. Tapi itu jarang. Rata-rata hormon kita ngelawan, diatur, maunya normal. Maunya ngatur ya, maunya normal. Jadi rata-rata itu kita bisa tanya ke dokter objin yang manapun juga, dia akan mengatakan memang rata-rata ngeflek Bu. Makanya penting kita untuk sebenarnya ceknya itu jauh-jauh bulan sebelum kita minum obat. Kalau yang mau pakai obat penunda haid. Sekarang banyak orang pakai obat penunda haid bukan untuk haji dan umrah. Untuk apa? Ramadan. Ya, Ramadan. Padahal kodratnya wanita itu haid. Kodrat wanita sehat itu haid. Justru kalau yang enggak haid itu yang enggak sehat sebenarnya. Cuman ya begitu. Ya, tidak ada larangan nih untuk wanita haid untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Di tempat mikot tetap niat. Di tempat mikot tetap ihram. Semua pelarangan ihram itu tetap berlaku. Tidak melaksanakan tawaf, dia hanya tidak salat dan tidak tawaf. Selebihnya tetap dikerjakan, tidak pakai wangi-wangian. Jadi tetap normal. Orang yang sedang haid, ya silakan. Iya. Nah, makanya pentingnya tadi
kita udah tahu kan tanggalannya, kira-kira haid di mana nih. Mulesnya nggak bisa dibohongin, prolognya ada, tanggalnya deket, niatlah yang tadi. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya, kalau kita datang, apalagi yang sudah mepet-mepet hari mau wukuf datangnya. Allahu alam, kayaknya kalau DT nggak pernah kedapatan yang mepet-mepet wukuf. Artinya begitu datang, masuk Jeddah, umroh, 2 hari kemudian Mina, jarang kita dapat begitu. Biasanya kita dapatnya yang Madinah dulu. Nah kalau Madinah dulu, nah itu juga penting ketika di Madinah kita lihat tanggalan. Jangan-jangan begitu masuk Mekah nggak sempat umroh. Kenapa nggak sempat umroh? Haid, takutnya gitu. Sudah kalau begitu tinggal niat tadi yang diucapkan. Niat Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah tahallul saya ketika nanti engkau halangi. Dihalangi dari kondisi menormalkan atau menyelesaikan prosesi ritual umroh itu dia. Nah jadi niatnya ihramnya tetap, cuma tidak boleh tawaf ditangguhkan sampai saat waktu bersih suci dari haid. Kalau saya lebih simpel begini, kalau misalnya kita sudah tahu haid kita deket dan kita dari Madinah kan dalam kondisi, namanya di Madinah itu bukan prosesi haji, Madinah itu ziarah. Jadi kita mau prosesi hajinya ketika dari Madinah mau ke Mekah. Harinya, lihat tanggalnya. Kalau ternyata ke tanggal 8, kita datang dari Madinah ke tanggal 8, ini tanggal 6 misalnya. Dan kita dalam kondisi haid, paling cakep jangan niat tamattu. Niatnya ifrat atau kiron. Jadi nggak ada kewajiban umroh. Tinggal niatnya, cuman memang jadi lebih panjang. Karena kita apa? Kenapa seperti itu? Karena haid tadi. Ya, kita jadi lebih panjang masa apanya? Ihramnya. Yang lain mungkin malam itu sudah bisa tahallul. Kita masih dalam kondisi ihram. Tapi kan enak daripada kita nunggu suci padahal besok harus sudah berangkat ke Mina. Harus ke Mina. Dari Mina, nah itu dia. Dari Mina, Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi biasanya kita pakai yang Mina yang pertama dulu. Yang tanggal 8. Ya, jadinya kita biasanya Mina pertama itu kita nginep juga. Walaupun sebenarnya langsung Arafah juga boleh. Cuman biasanya Darut Tauhid pakai Mina yang pertama. Mabit di Mina dulu, kemudian baru ke Arafah. Dari Arafah mabit di Musdalifah. Dari Musdalifah menuju Mina lagi. Nah ini yang repot kalau harus meninggalkan Mekah. Dan kita dalam kondisi belum selesai umrohnya. Jadi lebih cakep ifrat aja pakai. Kalau ifrat selesai. Ya dalam artian memang agak lebih panjang 2 hari. Jadi kita lihat aja tanggal berapa kita masuk Mekah. Karena kondisi di lapangan bisa berubah-ubah. Haji yang paling parah kemarin 2023 karena banyak orang yang nggak mabit di Musdalifah. Mobilnya datangnya dari Arafah ngejemputnya itu besoknya. Itu udah sedih banget jamaah ya. Sampai banyak yang interlokal itu. Ustazah kami masih di Arafah. Alhamdulillah bukan untuk jamaah sini. Jamaah yang plus. Kalau jamaah reguler relatif Allah sayangin. Ya. Jamaah plus itu. Udah plus bayarnya 400 juta, 300 juta. Nggak dapat Musdalifah. Jadi mobilnya datangnya nggak sore hari wukuf. Datangnya besok sorenya. Bayangkan. Nggak dapat Musdalifah. Dan banyak yang pendapat fikih kalau tidak dapat Musdalifah. Dia harus bayar dam. Kalau nggak dapat karena termasuk wajib. Wajibnya haji adalah Musdalifah, harus diganti dengan dam, ya. Nah itu dia, kan kondisi-kondisi seperti ini unpredictable, kondisi yang tidak bisa diduga dari sekarang. Kita cuma bisanya doa, minta kesabaran, minta keikhlasan, keredaan dan hajinya sah. Yang penting Rasul mengatakan al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Udah wukuf ya udah tenang aja. Yang lain-lain bisa di-cover, entah itu dengan sedekah. Ya, bahkan kalau umroh, jumroh. Kalau kita dalam kondisi capek, jumroh nggak bisa, kan jumroh bisa diwakili. Udah capek banget, lelah misalnya. Bahkan sudah cenderung sakit, apalagi kalau kita bicara batuk di sana, itu kan rata-rata semua orang batuk. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah lindungi kita, disehat walafiatkan sampai seluruh profesi, sampai prosesi selesai dan kembali ke tanah air dengan sehat walafiat. Kita inginnya begitu, amin ya rabbal alamin. Kalau qadarullah sakit gimana? Jumroh bisa diwakilkan. Ngelontar bisa diwakilkan. Jadi batuknya titipin sama yang ngelontar yang lain. Jadi satu orang tuh bisa ngelontarin buat dirinya dan buat beberapa orang yang lain, ya. Ini kalau yang udah capek, intinya ibadah ini nyaman kok.
Jadi nggak boleh ditaruh di mindset, aduh susah gitu ya. Saya lihat di grup, Masya Allah semangat banget ya. Ada yang udah naik gunung berapa kali tuh. Naik gunung beberapa kali, saya lihat Masya Allah di grup, naik gunung, udah olahraganya cakep. Tapi sekali lagi ini ibadah. Saya banyak beberapa kali bawa sprinter yang biasa lomba sprint dan biasa ikut lari jarak jauh maraton. Begitu sa'i Bu, keok. Karena ini ibadah, bukan olahraga. Ya, jadi ternyata nggak cukup persiapan fisik. Nggak cukup persiapan fisik. Ada yang di sini pakai tongkat. Masya Allah Bu, sampai sana itu tongkat nggak dipakai, dia tawaf, dia sa'i, seger, selesai. Ini persiapan ruhiyah, spiritual. Semakin kita tunduk, pasrah, ya Allah terserah deh. Kumaha Allah wae. Sampai sana dimudahkan. Dibanding saya udah siap nih ya Allah. Saya udah semuanya sampai sana. Na'udzubillah, jangan sampai sih sakit ya. Tapi hati-hati dengan menata hati. Menata hati ini paling penting kalau untuk ke tanah suci ya. Karena tanah suci, tempat yang disucikan, orang yang masuk harus sudah dibersihkan. Ya, harus sudah disucikan juga. Ya, sehingga penting buat kita, untuk wanita haid juga begitu. Ditambah pada saat haid apa yang harus dikerjakan. Ibadah yang boleh dilakukan saat haid, tetap berniat di mikot, ihram, sa'i, zikir. Yang tidak boleh dilakukan, sholat, tawaf, memegang mushaf, khilafiyah. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. I'tikaf di masjid jelas tidak boleh. Ziarah raudhah khilafiyah. Kalau saya pakai yang dibolehkan ziarah raudhah dengan catatan haidnya tidak terlalu deras. Kalau haid lagi deres-deresnya, biasa tembus-tembus, jangan ziarah raudhah. Khawatir mengotori masjid, itu aja. Tapi kalau ternyata haidnya udah tinggal sedikit, atau tipe haid yang gak deres, silahkan ziarah raudhah. Karena kita gak lama-lama di raudhah, sebentar. Lah terus sholatnya gimana? Ya jangan sholat, doa saja di raudhah ya. Di raudhah tinggal berdoa saja ya. Nah ini yang sering terjadi, permasalahan yang sering terjadi di kala haid, masalah obat-obat penunda haid tadi sudah kita bahas. Keinginan untuk berdiam diri di masjid, i'tikaf. Jelas nggak boleh i'tikaf. Jadi kalau pengen doa gimana? Di pelataran Bu, di pekarangan boleh. Kedua di plaza tawaf. Jadi jangan di masjidnya, keluar lagi tembus sampai ke pekarangan tempat orang tawaf. Sudah duduk aja di sana di kursi. Doa silahkan sambil ngadep Ka'bah. Doa boleh di sana. Tapi jangan di tempat orang sholat, takut ngotorin. Jadi langsung aja ke sana, niatnya nggak boleh i'tikaf. Niatnya memang mau doa aja. Ini untuk yang sedang haid ya. Dan ingin ziarah ke Baqi, Ma'la, tempat lain nggak masalah. Tawaf umroh, tawaf ifadah, sekali lagi tadi diperhatikan tanggalnya. Kalau sampai akhir batas waktu kita tinggal di Mekah, ternyata berbenturan dengan kepulangan. Harus pulang, kita belum tawaf ifadah. Kalau kita memang sudah niat tadi, Allahumma mahili haitsu habastani, mudah, tinggal tahallul bayar dam. Tapi kalau belum niat gimana? Tawaf mutor itu tawaf darurat. Jadi mandi sebersih-bersihnya, ingat lagi ihram berarti nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sampo yang wangi. Mandi yang bersih, tutup jalan keluar darah, tawaf. Sedang haid, tetap bayar dam. Karena tawaf sedang haid harus bayar dam juga, sama. Ya, jadi tetap bayar dam. Itu untuk yang tidak niat tadi. Tawafnya, tawaf mutor, tawaf darurat. Ya, adapun ya silakan. Mikot. Ambil mikot. Jadi sesudah labaik Allahumma hajjan atau labaik Allahumma umratan, langsung ngucap niat tadi. Ya. Jadi untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Ya silakan. Ya sebenarnya di wukuf itu apakah harus di tenda atau boleh di luar tenda? Boleh, yang penting di Arafah. Ya karena kan mau jalan-jalan gak apa-apa. Ada yang gak betah karena panas di dalam tenda. Kalau dulu 2002 itu nggak semua tenda pakai AC Bu. 2002, 2003 tidak semua tenda pakai AC. Jadi kalau nggak betah di dalam tenda panas kita keluar jalan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah tenda-tenda sudah pakai AC. Jadi di dalam tenda lebih aman dibanding di luar. Intinya adalah ada di area Arafah, itu intinya. Jadi silakan bebas. Ada kok orang lagi wukuf sambil belanja, sambil foto bareng onta, itu dulu ya. Tapi sebenarnya sih wukuf itu full kan untuk, pokoknya fokus untuk istighfar. Karena hari wukuf adalah hari Arafah,
Hari Arafah. Arafah itu hari i'tiraf, hari pengakuan diri terhadap dosa-dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, nggak sengaja, yang lama, yang baru diampuni semua. Kalau kita istighfar di Arafah ya. Emang khusus Arafah itu, silakan Ibu. Iya. 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 Jadi kalau di awal dan kita tidak dalam kondisi minum obat penunda haid, kalau dia belum mengalir, dia tidak termasuk darah haid. Tapi kalau di akhir, dia termasuk darah haid. Karena antara gradasi warna sama berkurangnya jumlah darah. Dari awalnya deres, kemudian kan berkurang, ngeflek sampai terakhir itu ada gradasi warna. Sampai Rasul mengatakan, la tasta'jili hatta tala'at kursul baidho. Jangan tergesa-gesa sampai kapas keluar putih. Artinya sering-sering ngecek pakai kapas. Tapi kalau di awal dia tidak terhitung haid. Kalau masih cuman tadi ngeflek atau misalnya di penti nggak ada, tapi begitu pipis ada, belum terhitung haid. Karena dia nggak mengalir, ya. Jadi antara awal dengan akhir beda. Berbedanya di sana, ya. Dalam keadaan tidak minum obat. Dalam keadaan minum obat semua flek bukan haid. Dalam keadaan minum obat sampai dia ngalir ya. Kalau ternyata bukan flek, ngalir, udah itu berarti obatnya gagal. Kalau obat sudah gagal jangan coba-coba menaikkan dosis. Karena menaikkan dosis sendiri itu lebih membahayakan. Karena dia memicu untuk terjadinya bleeding. Ya kadang ada orang yang naikin dosis, primolidnya dinaikin jadi 2. Primolid jadi 2, ditancap lagi dengan lutenil, udah bleedingnya parah. Jangan, jadi kalau sudah seperti itu lepaskan saja, berhenti minumnya. Biarkan dia keluar semua, memang nggak pengen ditahan biasanya. Ya, silakan. Tawafnya nggak boleh saat lagi haid. Makanya kita disuruh nunggu. Nunggu sampai kapan? Sampai hari terakhir di situ. Nggak bisa. Nunggu itu berarti betul-betul menjaga kondisi ihram. Itu yang bahayanya. Bahayanya adalah hari terakhir kita berada di Mekah, kita masih belum bisa tawaf. Apa yang harus kita kerjakan? Maka di hari terakhir itulah kita yang namanya tadi langsung menyembelih. Artinya bayar dam dengan tahallul di hari terakhir. Jadi bukan ujuk-ujuk nggak bisa haid langsung tahallul di situ. Nggak boleh. Karena kemarin juga ada yang nanya. Persis banget di online itu. Kita kajiannya Zoom. Ustazah, kalau misalnya kita sudah mengucapkan nilai niat itu, Allahumma mahilli min haitsu habastani, kita sudah mengucapin begitu, jadi begitu sampai Mekah, langsung tuh tahallul. Orang-orang kan pada tawaf dan sa'i, apakah kita boleh tahallul? Nanti sesudah itu bayar dam dan kita balik lagi ke mikot. Saya bilang berarti Anda masih di Mekah. Iya, nggak boleh. Jadi itu dikerjakan buat orang yang tidak stay di Mekah, yang harus pergi dari Mekah. Jadi dia nggak boleh stay di situ karena bukan penduduk situ. Artinya kita kan bukan penduduk Mekah, harus kembali ke Indonesia. Kalau sudah sampai hari akhir, mungkin ada yang nanya, kalau gitu lama dong ihramnya? Iya, ihramnya lama. Makanya banyak orang yang ambil keputusan kalau gitu meminum obat penunda haid. Dengan resiko nggak yakin ibadahnya. Karena apa? Ngeflek. Banyak yang nggak yakin karena flek terus. Lebih bagus sih dilepaskan saja dengan keyakinan minum air zam-zam. Karena Rasul mengatakan az-zamzam lima syuribalahu. Zam-zam itu tergantung doa orang yang minum. Kalau minumnya kita niatkan buat obat, insya Allah jadi obat. Ya Allah hentikan haid ini dengan zam-zam. Biasanya nggak lama haidnya. Langsung berhenti ya. Nah mungkin kan permasalahannya adalah kita jadi lama dong ihramnya. Ihramnya lama. Jaga nggak boleh kena wangi-wangian. Jaga nggak boleh kena sampo yang wangi. Nggak boleh kena sabun yang wangi. Iya. Disitulah ujiannya orang yang haid. Kalau orang yang tidak haid ujiannya di yang lain, kalau yang haid menjaga. Menjaga kondisi itu kan ujian, dan setiap ujian itu kan ada pahalanya. Cuman kadang kita kan pengen yang instan, kalau bisa pahalanya besar,
tanpa ujian. Nggak bisa, itu prinsip ekonomi ya. Ya, jadi kalau untuk surga tidak, surga itu mahal. Sebesar dan seberat apa ujiannya akan sebesar itu juga pahalanya. Ya, jadi memang beda-beda kondisinya. Ya, kembali lagi. Ya, ya silakan. Hukumnya? Oh, haidnya tidak mengalir, hanya flek. Dalam kondisi normal tidak minum obat. Jadi memang setiap bulan dia datang hanya flek. Iya. Ya, bagus pertanyaannya. Tapi alhamdulillah tadi sudah dijelaskan, Ibu minum obat. Ketika minum obat dan ngeflek, itu sepakat ulama dia bukan darah haid. Makanya kenapa bukan, coba obat Primolut, Lutenil, Yasmin, Iyas, itu sebenarnya kan obat KB ya. Itu semuanya obat KB, obat penunda haid. Jadi memang resiko orang yang minum obat KB juga, pil KB, kadang-kadang haidnya tidak lancar, dia ngeflek. Nah, jadi gimana cara membersihkannya? Ternyata yang namanya identifikasi darah haid itu cium baunya, amis enggak, dan lihat warnanya. Kalau warnanya sudah merah kehitaman, atau warna hitam itu sebenarnya haid. Sebenarnya itu haid. Makanya kenapa hormon kita kadang-kadang nggak mau diatur sama obat-obatan. Dia pengennya yang natural ya, yang natural maunya begitu sebenarnya. Cuman untuk kondisi tertentu mungkin ada yang KB-nya pakai pil. Ataupun juga dalam kondisi pergi pengen nyaman. Atau sekarang Ramadan malah berkali-kali banyak yang tanya. Bolehkah saya Ramadan meminum obat penunda haid? Saya tanya tujuannya apa? Supaya puasanya full. Saya tanya, di luar Ramadan nggak pernah puasa ya? Dia nyengir. Ya, nyengir biasanya. Karena banyak orang malas di luar Ramadan puasa. Padahal sama saja, pahala qadha itu sama dengan puasa, sama dengan pahala puasa Ramadan ya. Jadi nah kita nih gimana statusnya? Tetap bersihkan setiap kali kita mau sholat. Karena kita yakin itu bukan darah haid, setiap mau sholat dibersihkan. Kemudian berwudu dan kita sholat ya. Jadi sekali lagi kalau kita memang tipenya di luar haji dan umroh, sudah minum obat KB dan memang bulanannya ngeflek aja. Misalnya bulan ini haidnya 3 hari flek. Bulan lalu juga haidnya 3 hari flek. Biasanya tiap bulan haidnya 3 hari flek. Kita sudah tahu berarti cuma 3 hari. Biasanya otomatis dilanjutkan ketika haji juga 3 hari. Jadi 3 hari itu identifikasi kita beda dengan orang yang tidak pernah minum pil. Tapi kemudian dia minum. Nah ini resikonya. Resikonya yang gak pernah minum pil kemudian dia minum, dia ngefleknya panjang. Gak cuma 3 hari. Panjang selama dia berangkat. Itu dari awal sampai akhir bisa ngeflek. Akhirnya selama dia pergi ya. Dari sejak minum tablet itu. Sampai dia pulang ke Indonesia atau sampai dia berhenti itu ngeflek. Biasanya begitu. Kalau yang memang tidak rutin. Ya silakan. Ya, tiap bulan. 3 bulan sekali keluar flek. Ya, berapa hari? Ya, coba dicium, baunya amis enggak? Karena kalau istihadah sebenarnya tidak berbau. Ini identifikasi dari sisi bau. Yang kedua dari sisi warna. Kalau warnanya merah kehitaman, boleh jadi itu darah haid. Tapi cium, sekali lagi dicium. Karena biasanya orang kalau istihadah itu walaupun warnanya merah, dicium, yang kecium hanya wangi penti. Wangi pentinya doang. Jadi bukan wangi darah. Bukan wangi darah. Nggak bau, berarti istihadah. Tetap sholat. Ya. Jadi memang penting untuk mencium. Jangan ragu. Ya, jadi kadang-kadang yang kita wangi, kita cium itu bau-bauannya cuma wangi pentinya doang yang kecium. Ya. Jadi itu perbedaan antara yang memang minum sudah rutin sebagai penunda haid ataupun obat KB, ada yang hanya minum pas mau ke tanah suci saja. Ya, itu biasanya lebih panjang fleknya. Ya, silakan. Iya. Iya, betul.
Jadi sebenarnya kita sucinya untuk orang yang istihadah itu sucinya suci darurat. Ketika disebut suci darurat, maka kalau bisa ganti penti, afdolnya ganti. Tapi kalau nggak bisa ganti penti, nggak apa-apa nggak diganti. Yang jelas satu hal yang harus kita kerjakan. Kalau mau sholat, berwudu. Jadi wudunya persis mau sholat. Nggak boleh satu wudu dipakai untuk 2 kali sholat. Untuk orang yang istihadah. Khusus untuk yang istihadah, tiap kali mau sholat harus berwudu. Kalau bisa ganti penti lebih bagus. Kalau nggak bisa gimana? Tempatnya jauh misalnya. Nggak usah ganti, nggak apa-apa tapi wudu ulang. Dan dengan kondisi di tanah suci kan banyak air ya. Banyak air di mana-mana. Kita nanti praktek wudu nih sebentar. Keputihan itu statusnya kalau dalam fikih hanya seperti ingus. Ya. Iya, tapi warnanya putih. Nah, jadi dia tidak termasuk najis seperti darah. Jadi dia statusnya hanya seperti ingus. Dibuang cakep boleh kalau bisa diganti. Tapi kalau nggak bisa diganti sama. Tinggal wudu saja. Nggak harus diganti ya. Jadi dia tidak beda, dia berbeda dengan darah. Dia tidak beda dengan ingus ya. Kemudian perihal ihram bagi wanita haid tetap mandi sunnah, niat umroh itu rukun. Ihramnya juga wajib, artinya berihram di mikot itu wajib. Kalau sudah lewat mikot belum mengucap niat ihram otomatis harus kena dam. Setelah bersih harus segera mandi wajib tanpa wangian dan lanjut melakukan tawaf dan sa'i. Karena ada untuk wanita haid pada akhirnya mengatakan, saya ihramnya nanti aja deh. Kalau haidnya udah berhenti, saking nggak maunya menjaga ihram. Ngelewatin mikot dia tidak mau mengucap niat ihram. Jadi dia punya dalil nanti begitu sudah sampai tanah suci, bersih, mandi. Karena dia tidak dalam kondisi ihram, mandinya pakai wangi-wangian. Baru dia pergi ke mikot terdekat. Nah ini nggak boleh. Karena melewati mikot dia harus mengucap niat. Semua yang lewat dari mikot harus mengucap niat. Kecuali dari Indonesianya niatnya bukan haji dan umroh. Kalau dari Indonesia niatnya jalan-jalan boleh nggak ngucap niat. Tapi kan kita dari Indonesia niatnya sudah haji dan umroh. Maka di mana ada mikot menuju Masjidil Haram, di sanalah harus kita ucapkan niat. Itu yang susah. Ada juga, adakah orang yang memang dari Indonesia niatnya jalan-jalan? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Orang yang umroh saja niatnya sudah umroh. Ya, karena ada beberapa jemaah dari travel lain yang jelas. Putrinya pertama kali pergi umroh. Ternyata ketika di Madinah haid. Sebelum menuju Masjidil Haram. Itu di Madinah haid, kata pembimbing ibadahnya apa? Kata TL-nya. Udah Bu, nggak usah niat dimikotkan lagi haid. Nanti aja kalau udah bersih saya antar ke mikot terdekat di Tanim. Saya nggak ngerti alasannya apa. Begitu masuk melewati mikot dia tidak ngucap. Sampai di Mekah hari terakhir masih haid. Masih haid. Akhirnya ditelepon. Ustazah, anak saya gimana? Saya bilang, oh dalam kondisi ihram ya. Udah tawaf motor aja, tawaf darurat. Bukan, dia belum ihram lah. Kok bisa belum ihram? Itu pembimbing ibadahnya. Melarang dia ihram. Terakhir ketika disebut, gimana Bu? Gimana Bu Ustazah? Dia nanya ke pembimbing ibadahnya. Gimana Bu Ustazah, ini sudah hari terakhir dan dia belum ihram, belum umrah. Apa kata pembimbing ibadahnya? Ya udah niatin aja jalan-jalan, lain kali balik lagi. Itu. Nangis dia, nelfon ke saya, nangis-nangis. Saya udah kesel sebenarnya. Bisa nggak ngomong sama pembimbing ibadahnya? Saya ajak dialog. Kenapa begitu kamu ambil keputusan? Ambil fikih yang mana? Saya bilang. Oh banyak dalilnya. Pokoknya banyak dalihnya dia mengatakan nggak boleh lah orang lagi haid kok disuruh tawaf. Nah berarti dia tidak baca literatur fikih yang banyak sekali pendapat ulama. Ya bahkan kalau memang sangat fleksibel ya yang tadi sudah. Kenapa saya bilang tidak dibiarkan aja ngambil niat di mikot, disuruh ihram dan suruh ngucap niat itu. Oh emang ada ya niat itu? Ada jelas. Iya seperti perjanjian Rasul di Hudaibiyah. Sayangnya dia tidak kerjakan. Jadi itu adalah jalan-jalan ke tanah suci. Sampai pulang nangis itu anaknya. Sekali-kalinya ke tanah suci, sampai balik ke Indonesia dia tidak mengerjakan apa-apa. Hanya jalan-jalan melihat kota Mekah. Ya silakan. Ada? Ya itu dia. Kalau niat yang Allahumma mahili haitsu habastani itu sebenarnya orang-orang tertentu. Kalau dulu Rasul karena kondisinya perang jadi sama-sama. Kan perang. Semua pasti mempunyai resiko yang sama. Makanya dibaca sama-sama. Kalau kita kan tidak dalam kondisi perang. Kedua nggak semuanya haid ya.
Tidak semuanya masih dalam kondisi haid produktif. Ada yang sudah mulai menopause, ada yang memang sudah menopause lama. Tapi ingat-ingat yang menopause sudah lama juga bisa haid lagi ya kalau di tanah suci. Jadi memang sudah lebih bagus sebenarnya untuk perempuan, nggak apa-apa dibaca aja. Ustazah, Ya, Ustazah izin tanya. Ya, Tadi kan sebelumnya Ustazah jelaskan kalau darah haid itu kalau di awal dan di akhir itu berbeda. Kalau fleknya di awal berarti belum mengalir. Belum mengalir termasuk darah haid. Bagaimana kalau yang misalnya dia haidnya itu durasinya 14 hari, di tengah-tengah dia periodnya itu berhenti terus ada lagi. Itu gimana Ustazah? Jazakillah khair. Wah iya, ya. Jadi begini, untuk yang masa haidnya panjang, sebenarnya mau panjang mau pendek ketika ada waktu suci. Gimana caranya mencirikan dia suci? Cek pakai kapas. Cek pakai tisu putih kering, jangan yang basah. Hatta tala'at kursul baidha, kata Rasul, kalau keluar ini kapas putih, mandi, sholat. Walaupun misalnya, haidnya nggak usah lama-lama, kita ambil contoh 8 hari. 3 hari deres, hari keempat berhenti. Kita ingin memastikan berhenti atau tidak, cek pakai kapas. Kan karena kadang-kadang ada orang yang kayak gini, nifas 40 hari. Emang belum selesai nifasnya? Iya nih, belum 40 hari, jawaban yang salah. Jawabannya harusnya iya, masih ngalir. Padahal kalau sudah berhenti, misalnya nifas 7 hari, habis itu berhenti 7 hari, itu harus sholat 7 hari. Habis itu keluar lagi, ya berhenti lagi sholatnya. Sama haid juga begitu. Ketika tidak ada di penti, nggak ada yang jatuh, cek pakai kapas. Oh benar bersih, sholatlah. Walaupun mungkin cuma 3 kali sholat kemudian keluar lagi. Dan itu kebiasaan kita 8 hari, berarti kita masih masa haid. Nah ini yang tidak difahami, masa suci di tengah waktu haid, itu kita harusnya sholat. Banyak yang tidak sholat. Ya, dan banyak, jangankan haid, nifas banyak juga yang begitu. Saya belum 40 hari, Ustazah siapa suruh cuti 40 hari? Nggak ada yang nyuruh cuti 40 hari. Ketika darah berhenti, dicek pakai kapas nggak ada, harus mandi dan sholat. Batas maksimalnya adalah 40. Itu pun menurut imam selain Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i batas nifas 60 hari. Ya, tapi Hanafi, Maliki, Hambali 40 hari. Ya. Jadi itu, makanya penting kemana-mana bawa kapas dan pentingnya belajar fikih. Kalau enggak, berapa waktu sholat kita? Contoh, darah yang keluar sebelum bayi keluar. Banyak yang darahnya udah keluar dalam proses melahirkan sudah tidak sholat. Saya udah keluar darah nifas, Ustazah. Nifas itu pengertiannya darah yang keluar bersamaan dengan bayi. Kalau bayinya masih di dalam, itu bukan darah nifas, kita wajib sholat. Oke, saya bilang berapa hari Ibu? 2 hari. Kodok sekarang. Jadi darah-darah yang keluar sebelum janin keluar itu bukan darah nifas. Itu istihadah, tetap harus sholat. Ya. Kemudian ngebut ya. Soalnya sudah jam 3. Ya, yang lain udah nungguin di luar. Bapak-bapak mau masuk. Ihram setelah bersih harus segera mandi, tawaf dan sa'i. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang kerap luput. Ya, kalau ganti pakaian ingat. Jadi kita siapkan baju-baju yang untuk ihram itu sudah dipisahkan. Tidak pakai pewangi, nggak pakai rapika. Sudah dipisahkan dari sekarang. Hanya dibawa saat ihram. Nanti kalau bawa koper kecil ke Armina. Kita sering bilang Armina. Arafah, Mina, Musdalifah. Ya, kita bawa ke Armina itu yang memang tidak ada wangi-wangiannya. Ya, kemudian jaga batasan aurat, tangan, wajah, ya. Kemudian kebiasaan yang harus dihindari, gigit-gigit kuku, tisu wangi, ya, proteksi baju ketika tidur di bis. Ada ibu-ibu kadang kalau mau tidur di bis itu malu, takutnya mangap. Dia tutuplah sapu tangan di wajah. Kena dam ya, kan gak boleh tutup wajah. Dia tutuplah. Nah, ini alhamdulillah kayaknya qadarullah kita dapat musim yang hangat. Saya nggak berani bilang panas, takut jadi doa. Hangat-hangat gitulah ya, semoga masih ada sejuk-sejuknya. Kalau di musim dingin itu biasanya bapak-bapak yang lupa. Karena ada yang udah begitu masuk bis kan juga dingin. Dia ambil tuh jaket istrinya, dia tutup kerebongan kepalanya, kena dam. Padahal baru ngucap niat di bis, dia mau tidur ambil jaketnya istrinya dia taruh ya di kepala, kena dam.
Atau masuk kamar hotel, biasanya kita dikasih waktu 1 jaman untuk istirahat sesudah makan malam sebelum menuju Plaza Tawaf, sebelum umroh. 1 jam hati-hati. Laki-laki tidur di kasur, selimutan, kaki ketutup pakai selimut. Ditarik selimut sampai ke atas kepala, kena dam. Hati-hati di hotel ya. Jadi sampai begitu. Ada yang begitu, ada yang kasihan dia bawa baby. Memang kemarin umroh tuh ada yang bawa baby. Dia biarkan istrinya menyelesaikan dulu. Nanti biar gantian jagain babynya, bayinya. Ya udah Bu, ibu duluan aja. Lah bayinya tidur, bapaknya ikut tidur selimutan. Ya sudah, begitu istrinya pulang ke hotel jerit istrinya. Pak. Karena dari ujung kaki sampai ujung kepala ketutup selimut ya. Jadi itu yang harus hati-hati, masalah proteksi pakaian yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ada juga karena boleh mandi, dia pengen mandi, gerah. Habis andukan dia pakai kaos. Lah kan laki-laki nggak boleh pakai kaos, nggak boleh pakai. Ya tetap habis andukan, malah andukan aja pakai kain ihram. Habis itu selesai. Ini enggak, dia dia andukan, dia tutup kepalanya pakai anduk. Habis itu dia keluar pakai bawahnya sih kain ihram, atasnya kaos, istrinya kaget. Ya silakan. Iya. Iya. Alhamdulillah kalau di Darut Tauhid kita ada evaluasi. Selesai nih kita umroh, evaluasi. Selesai haji, evaluasi. Yang dievaluasi itu tadi. Ingat, ada pelanggaran enggak? Ingat. Jadi kita evaluasi. Ada juga yang enggak dievaluasi, jadi lupa, ingatnya di tanah air. Baru kontak, Ustazah kemarin di tanah suci saya begini, boleh gak sekarang damnya? Gak apa-apa, kan baru ingat, namanya lupa. Cuman kalau di kita biasanya ada evaluasi. Umroh keberapa pun juga ditanya, ada pelanggaran gak? Ibu-ibu yang paling sering karena kita makan kambing. Tangan bau, masuk ke kamar mandi otomatis pencet sabun. Udah tuh, ngilangin wangi kambing. Padahal ketabrak kambing kita kena dam ya. Ngilangin wangi kambing. Itu kena itu. Ya, kita praktek. Kita praktek sekarang. Yuk, silakan. Model-modelnya saya minta model. Makin. Ya, ini wudhu sesuai rukun. Jadi kita nggak usah buka-buka. Yang simple aja. Kenapa rukun? Sesuai dengan surat Al